Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Hidup Sehat TV One. Kembali lagi bersama saya Dr. Tika Syah yang selama 60 menit ke depan akan menemani pemirsa Hidup Sehat membahas berbagai fakta dan mitos seputar dunia kesehatan. Nah, tadi kita sudah lihat nih liputan mengenai spa-spa unik yang ada di dunia. Itu sebenarnya agak-agak menyeramkan, tapi ternyata di spa ini ada identik juga dengan pemijatan atau masase. Nah, untuk masase ini sebenarnya oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebelumnya dikenalin ini partnernya dikenalkan ini. dulu untuk partner saya. Astagfirullahaladzim. Oke, baik. Lupa MC di sini. kita, saya nggak sendirian, tapi ada rekan saya. Ngomong aja terus. Nggak Masa gitu. bagi-bagi ya? Nanti baru mau dikasih nih, Kak. Aku nggak mau. Kamu tuh ngomong Baru mau sendirian, dikasih. aku Oke, dikenalin. tentunya nggak usah, karena tidak usah diperkenalkan, semua aduh, udah tahu aduh, satu aduh, Indonesia. aduh. Hati-hati jangan banyak gerak, Kakak. Karena sendinya nanti nyeri, mulai kan nyeri. Iya, bener juga faktor sih. usia, faktor berat badan itu mempengaruhi Kakak ya. Iya sih. Udah mulai nyeri-nyeri, Udah kaku-kaku. mulai ini Oke, sekarang, pas tadi banget pas kita gerak-gerak. sekarang Kenapa, Emang? kedatangan narasumber kita, Dr. Ibrahim Agung, spesialis rehab medik, dan kita akan membahas tentang terapi-terapi di rumah yang bisa mengatasi nyeri ataupun kaku pada sendi. Oh, Tapi gitu. kita lihat dulu liputannya berikut ini. Ya ampun, aku belum ngomong apa-apa loh dari tadi. Oke, Kak. Pemirsa, melakukan pekerjaan rumah memang terbilang ringan dan mudah dilakukan, seperti membersihkan rumah, memindahkan atau mengangkat barang. Namun, aktivitas harian ini bisa loh menyebabkan masalah kesehatan pada tubuh. Apalagi saat usia bertambah, keluhan tak hanya satu tapi bisa berbuntut pada yang lainnya. Seperti encok, hilang keseimbangan tubuh, hingga masalah persendian yang pasti sangat mengganggu. Sendi kaku adalah salah satu masalah yang sering dialami banyak orang setelah melakukan aktivitas yang sama. Saat kaku, bagian tubuh akan terasa nyeri, pegal, linu, hingga susah untuk digerakkan, sehingga membuat ruang gerak semakin terbatas. Bagi sebagian orang yang kurang paham, mungkin akan membiarkan saja gejala tersebut dan biasanya hanya mengandalkan obat pereda nyeri yang ada di pasaran agar keluhan tak semakin bertambah. Namun pemirsa, sebetulnya kekakuan pada sendi yang masih tergolong ringan bisa loh diatasi tanpa menggunakan obat. Caranya adalah dengan melakukan terapi fisik. Namun Anda harus tahu cara yang tepat agar tak memperparah kondisi. Nah, bagaimana caranya? Simak di Hidup Sehat sesaat lagi. Oke, pemirsa Hidup Sehat, dan kali ini saya yang buka dulu ya, Oke, sebentar baik, ya. Kakak. Jadi ini kita nggak bahas emang seputar sendi yang kaku-kaku gitu, dan sekarang sudah bersama dengan Dr. Ibrahim Agung dan spesialis Rehab rehab medik. medik. Dok, Ya. ini dokter artis nih ya. Betul. Semua harus pada Termasuk datang. Kakak. Oh iya bener aku juga ya. Nah ini dok, aku mau tanya dulu, aku duduk sini dulu nggak apa-apa ya dok? Silakan, Karena silakan. memang Lagi sakit ya. semuanya lumayan Iya, udah Kak. kaku-kaku nih, udah sakit nih Padahal, dok. padahal Nah, saya dok, lihat ini berat badan sudah turun nih kayaknya. kenapa? Berat badannya sudah turun. Iya dong, udah 6 kilo turun. Seluruh Alhamdulillah. Indonesia harus Ini buat tahu. juga gedean sebenarnya. Nah dok, ini Iya. ada Fakta atau mitos dok. Iya. Ya kan, meredakan nyeri dengan pemijatan ringan dan dengan olesan minyak yang hangat gitu dok. Itu dioleskan pada jari jemari atau sendi lutut, itu fakta atau mitos dok? Kalau itu adalah mitos. Mitos. Jadi kalau untuk jari-jari itu boleh, Oke. namun untuk sendi lutut, sendi besar jangan. Jangan. Oh, itu jadi mitos. jari-jari sini sih boleh gitu Betul, ya dok? betul. Oke. Tapi kalau sendi lutut besar, jangan. gimana, Dok? Kenapa itu, Dok? Kalau sendi besar, nih misalnya lututnya ya, Iya, kebetulan cerita lagi sakit nih. Kan lutut kirinya tadi sakit ya. Iya. Nah, kalau sendi besar, sendi ini ketika dia radang, prinsipnya kalau lagi radang kan berarti dia lagi hangat. Tanda-tandanya tuh ada kehangatan, merah, bengkak, diraba nyeri, digerakkan sakit. Kalau lagi seperti itu, kita harus kompres sebaliknya. Oke. Nah, misalnya kita bisa kasih popek nih. Kalau ini kan kita bisa taruh dulu, dingin, baru kita bisa berikan di sendi yang sedang radang.
Oke, jadi kompresnya dengan yang dingin. Kompres dengan yang dingin, Dengan betul. yang dingin, Jadi oke. kalau sendi sedang radang, kompres dengan yang dingin. Oh, Oke, ketika jadi sedang kalau dengan air hangat itu mitos berarti ya, Dok? Ya, jadi kalau yang hangat buat apa sebenarnya? Iya, Buat hangat sama hangat. ototnya Kak Bekti. buat otot. Oke. Jadi misalnya sendinya sedang radang, kita sudah kompres dengan yang dingin. Oke. 10 sampai 15 menit sehari boleh 2 ataupun 3 kali. Oke. Nah, ototnya biasanya pegel, maaf ya. Ya. Nih, kita raba di sini pasti kaku. Aduh, nih. aduh. Ya. Nyeri ya, Dok? Kaget loh kita ya. Iya. Nah, untuk ototnya baru kita bisa berikan kompres yang hangat. Oh, untuk Nah, ototnya. Untuk ototnya yang Sendinya hangat, dikasih air sendinya yang dingin. Betul. Maksudnya dengan apa namanya Kompres dikompres. dingin. Kompres dengan yang apa, es batu dingin. atau apa yang dingin gitu Betul. ya. Untuk ototnya dengan kompres Ototnya hangat. boleh yang Hangat hangat. boleh. Oke. Oh, jadi dengan olesan minyak Minyak hangat gitu Di ototnya boleh. di ototnya Di boleh. ototnya boleh, Oh, boleh. gitu. Nah, ini Misalnya- bisa berapa kali dok sehari kalau Sehari boleh misalnya 2 sedang kali. Oh, Boleh oke. 2 kali. Tapi kalaupun enggak minimal sekali lah sehari. Minimal sekali. Iya. Kalau jari jemari tangan gitu, Dok, yang agak sendi kaku-kaku itu harus diapain, Dok? Nah, kalau jari-jari yang paling mudah sebenarnya kita bisa rendam di air. Oh. Jadi kita bisa gunakan baskom, ya. Airnya apa, air Dok? apa? Air hangat saja. Air Hangat, Oke. oke. Biasanya kalau nyeri sendi di jari-jari itu dirasakan di pagi hari. Betul. Jadi kalau pagi hari bangun tidur, kok rasanya jarinya kaku, susah digerakkan. Nah, kita bisa berikan salah satu tips yang mudah, rendam jari-jari di air hangat, nggak usah ini ya, nggak usah panas sekali ya. Ya. Melepuh, Hangat dok. saja, betul. Jadi air hangat kemudian sambil kita gerakan pelan-pelan. Oke. Gitu. Tujuannya adalah untuk melemaskan. Di sini kan ada sendi, ada urat atau tendon, ada ligamen, ada otot yang kaku agar lebih Relaksasikan. relaksasi, betul. Betul. Lebih lentur. Nanti kalau sudah lebih lentur, maka gerakan akan lebih enak dan nyerinya pun lebih berkurang. Oke dok, tapi kalau yang sendi kecil berarti ke air hangat, tapi sendi besar seperti lutut Kalau tadi. sendi kecil khusus untuk jari ya, Jari jari tangan jemari, sama oke. jari kaki kita bisa pakai air hangat. Oke. Gitu. Karena biasanya jarang dia radangnya itu akut, jarang. Oh, Biasanya sudah lama. Tapi kalau yang lutut tadi ataupun sendi lain ya, misalnya ada bahu atau pergelangan kaki, itu kompres pakai yang dingin. Baik, Dok. Oke, dokter. Ini Ya. ada fakta atau mitos selanjutnya, dok ya. Membalut sendi dengan kain yang lentur bisa membantu mengurangi nyerinya. Itu fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Hidup Sehat. Ya, kembali di Hidup Sehat masih bersama saya Dr. Tikasha dan kali ini kita masih membahas tentang nyeri pada sendi ataupun kaku pada sendi. Ini merupakan satu penyakit ataupun gejala yang sering muncul pada ibu-ibu nih terutama di atas usia 50 tahun. Maka di sini kita sudah ngobrol bersama narasumbernya Dr. Ibrahim dan juga MC kita Kak Indra Bekti. Nah, tadi tuh ada satu pertanyaan ya yang Iya, belum betul, yang terjawab dijawab. nih oleh Betul. Dr. Ibra. Langsung ya kita, ini fakta atau mitos dok sebenarnya. Jadi meredakan nyeri menggunakan kain, balutan kain yang lebih lentur itu sangat bermanfaat untuk mengatasi nyeri pada sendi. Fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Oh, fakta. Oke. Makanya kenapa sering orang dibebet-bebet pakai Betul. itu ya, Dok? Oke. Betul. Itu ada gunanya apa Jadi sih, Dok? ketika sendi sedang radang, dia akan bengkak. Nah, bengkaknya ini akan menimbulkan keluhan nyeri. Salah satu caranya adalah kita bebet. Kalau kita bebet, Ya. ya, jadi kita pakai kain yang lentur, boleh pakai elastic bandage. Nih, misalnya ini ya, Ya, misalnya ini nih. kita bebetkan di kabekti ya. Ya. Keluhan bengkaknya itu akan berkurang. Oke. Keluhan Ini bengkaknya ceritanya adalah Elastic, Elastic bandage, bandage. ya. Elastic Kita kain yang bandage ya. lentur, kita anggap Iya. ini kain yang lentur. kain lentur. Nah. Jadi dia nggak boleh kain yang keras gitu, Dok ya? kalau keras nanti malah nggak nyaman. Oh. Kalau lentur dia bisa ada efek compressionnya, Penekanan betul. yang karet coklat itu Yes. ya. Iya, Ya. terus ada kayak efek masasnya juga Oh. dan dia bisa mengurangi pembengkakannya. Oke. Jadi akan terasa nyaman karena seperti lututnya dipegangin Iya, kayak gini. dipegangin. Oh. Nah, itu akan terasa lebih fix, lebih firm gitu, lebih enak sekali. Oke, Dok, kalau misalnya ada alat-alat jual tuh yang menggunakan infrared, Iya. dipanasin di Dipanasin. lampu, suka dijual-jual gitu. Betul. Itu benar, Dok. Nah, itu benar tapi indikasinya harus sesuai. Jadi Oh. harus hati-hati. Ya. Misalnya kayak tadi, lutut sedang radang, Mm-mm. sedang panas, nggak boleh kita kasih pemanasan. Oh. Sudah lagi panas, Iya. ditambah Bisa panas panas lagi. lagi. Maka radangnya bukan berhenti, Ya. namun dia semakin bertambah. Namun pada kondisi otot misalnya nih, Kak Bekti habis MC capek, punggungnya pegal, ototnya kaku, nih misalnya di sini kan, Aduh, enak banget, Dok. langsung dikasih Itu lebih pemanasan, enak. Ya. itu pasti akan enak sekali. Ya habis itu misalnya punggung sininya atau pinggangnya dikasih pemanasan itu boleh. Oh, Namun baik. hati-hati, pemanasan yang dijual bebas itu namanya superficial heating. Jadi pemanasan yang bisa memanaskan juga
kulit di sekitarnya. Oh. Jadi resiko terbakar bisa terjadi. Iritasi kulit ya, Betul. Dok? Yang kedua yang harus hati-hati pada orang-orang yang mempunyai masalah di sarafnya. Iya. Misalnya orang yang punya sakit gula, dia kan sensitivitasnya agak berkurang. Itu kita beri pemanasan, dia Tidak belum merasa merasa nyeri. panas, ternyata kulitnya sudah terbakar. Allahu Akbar. Jadi harus hati-hati sekali. Oke, Jadi baik. Dok. diagnosisnya juga harus tepat ya dok? Betul ya? sekali, Dokter Oke Tika. dok. Tadi nih mungkin ada pemirsa yang kelewatan juga dok, yang tadi sudah dokter jelaskan untuk lilitan oleh kain tersebut, bagaimana sih mekanismenya sampai dia bisa mengurangi nyeri itu? Ya, jadi ketika sendi sedang nyeri, biasanya disebabkan karena dia meradang. Nah, ketika meradang, ukurannya juga akan membesar. Yes. Kita bisa kebayang, kalau ukurannya membesar, dia akan menekan otot di sekitarnya, kemudian juga ada namanya kapsul sendi, ligamen, tendon, otot, dan lain sebagainya. Maka salah satu cara untuk mengurangi nyerinya adalah kita berikan bebat. Kalau dibebat, ditekan, bengkaknya berkurang, maka dia tidak akan menekan jaringan sekitarnya. Oke, jadi mengurangi penekanan di Mengurangi jaringan penekanannya, sekitarnya ya, Dok? betul. Dan membuat sendi itu kerasa kayak dipegangin, Dok. Jadi kalau misalnya Kak Bekti nih, lagi sakit, kita pegang gini rasanya lebih nyaman, Betul. enak. Sama seperti sendi juga. Kalau lagi sakit, kita beri bebat, karena merasa dipegangin, itu terasa lebih nyaman. Oke, Baik, nah, Dok. dok, tapi Kalau misalnya nih dok, untuk terapi apa gitu yang bisa dilakukan ini selain kain gitu ya? Mungkin direndam dengan air hangat atau tadi air dingin juga Betul. gitu ya dok ya maksudnya. Itu apalagi yang bisa dilakukan selain itu dok untuk ibu-ibu di rumah nih Iya. ya? Kan banyak yang nonton nih ibu-ibu nih tahu ya tentang ini. Apakah ada relaksasi atau apa tuh gerakan-gerakan apa khusus gitu dok? tertentu ya. Ya, jadi sebenarnya selesai nyerinya sudah berkurang, Ya. yang paling penting adalah latihan atau exercise. Nih, saya punya ini di sini. Oke. Ini penting sekali untuk latihan. Pada Langsung kasus kita misalnya nyeri lutut ya, kita Oke. contohkan, ini agak berat nih Kak Bekti, maaf. Prinsipnya adalah ketika nyerinya sudah berkurang, kita harus kuatkan otot yang mensupport tulang lutut ini, yaitu otot paha depan dan otot paha belakang. Nah, dengan mudah sebenarnya Kak Bekti bisa duduk yang enak, yang tegak aja. Oke. Nah, latihan yang sederhana bisa dilakukan di rumah. Kita bisa mengangkat kaki seperti ini. Angkat satu kaki, luruskan. Oke. Hold, tahan. Nah, kita bisa rasakan. Maaf nih Kak Bekti. Ya. Rasakan. Ini berkontraksi, Ya. ini tidak. Oh, oke. Ya, kalau ini kan tidak. kerasa lembek, ini Ya. berkontraksi. Betul. Nah, ini kita bisa hold, tahan sampai dengan 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turunin pelan-pelan. Nah, Itu ini tanpa beban dulu ya? nggak usah pakai beban kalau masih agak sakit. Yes. Tapi kalau kita mau tingkatkan, kita boleh kasih beban. Saya contohkan kasih beban ya, untuk Ya. Kak Bekti ya. Wah, ini agak berat nih Kak Bekti. Maaf ya. Berat banget loh ini. Tapi ini harus setelah nyerinya itu hilang. Betul. ya, Dok? Kalau sedang nyeri, jangan ya. Kalau lagi nyeri lakukan ini kenapa dok? Oh, makin sakit nanti Kak. Oh, makin sakit. Iya. Jadi Takutnya tanda exercise itu dilakukan selesai nyerinya sudah berkurang. Oke. Kalau lagi sakit tuh diapain dok tadi? Kalau yang selain sakit, dikompres tadi. Kita bisa kompres dingin. Selesai kompres dingin, kita bebet. Ototnya kita boleh kompres hangat dan Hangat. kita boleh oleskan minyak. Oh, jadi Itu seperti tadi itu ya. ya ibu-ibu Betul. ya. Oke, ini Nah, coba Kalau ini diangkat. diapain nih dok? Diangkat. Angkat aja seperti Berat, tadi. Kak? Berat. Tapi terasa kontraksinya jauh Lebih lebih jauh lebih besar. Berapa besar. lama dan berapa kali repetisi, Di Dok? hold 6 kali, 6 second ya, 6 hitungan. second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, diulang 10 kali. Nah, ini 10 kali. 10 kali. Nah, itu berarti 1 set. Sehari boleh 3 set. Jadi 3 kali sehari, 10 kali aja. Oke. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk jari jemari bagaimana nih, Dok? Nah, kalau Mungkin jari ada latihannya jemari- atau terapi pada saat nyerinya selain direndam tadi, apakah ada lagi? Kalau jari jemari, sebenarnya kalau dia sedang kaku, sedang nyeri, kita boleh tadi pagi-pagi kita rendam di air ya. Ya. Kita rendam di air, kita gerakan pelan-pelan. Air hangat ya dok? Air hangat, air hangat. Kita gerakan pelan-pelan. Ketika sudah lebih nyaman, kita boleh berikan pemijatan ringan pada jari-jarinya. Jadi misalnya kita bisa ada gel ya, misalnya krim atau gel yang cukup hangat. Coba contohin dok, pemirsa boleh. biar tahu dok. Tadi Jadi misalnya tadi sudah pemijatannya ada khusus arahnya atau apa? Nggak ada, Dok? nggak ada yang spesifik khusus, namun kita bisa arahkan sesuai dengan sendinya sebenarnya. Oh, Nah, oke. yang penting kita tahu di daerah mana yang biasanya sakit kan. Oh, oke. Nih, misalnya sini di sendi ini, ketika Ada di sini penekanan, ya. akan berikan sedikit penekanan. Nih, maaf ya Kak Bekti ya. Penekanan ringan saja ya, Ringan Dok? saja, nggak usah terlalu kencang. Rasanya gimana nih, Kak? Enak banget Enak ini. ya? Jangan keenakan ya, Kak? Enak Ini kan ya, otot betul-betul. ini otot yang sering kita gunakan. Oke. Karena Ini harus ada dengan terapis atau kita sendiri juga bisa dok? sederhana boleh di rumah, bisa sendiri sebenarnya.
Kalau misalnya memang ada masalah tertentu, harus dengan terapis, betul. Tapi kalau misalnya hanya untuk maintenance, ini boleh dilakukan di rumah. Oke dok. Nah dok, Gitu. sebenarnya selain terapi-terapi seperti ini mungkin ada banyak yang menanyakan juga. Sebenarnya apakah berat badan itu juga berpengaruh terhadap nyeri ataupun kekakuan pada sendi itu? Itu adalah fakta, betul sekali. Betul ya. Oke. Betul dong? Betul. Oh, Oke. jadi pengaruh ya dok? Ngaruh sekali. Oh. Jadi 45% berat badan kita itu dibebankan ke sendi lutut. Oke. Ya, jadi kalau kita semakin berat badannya, maka beban ke sendi lutut juga akan semakin besar. Iya betul. Sebaliknya, Kak Bekti ini kan udah turun 6 kilo. Udah 6 kilo udah. loh. Jadi udah lebih enteng. Oke, show. Show Bisa langsung. tuh, udah enak banget ini. Bener-bener semua Indonesia harus tahu ya Kak. Kemarin-kemarin itu aduh ngilu-ngilu terus. Oke, berarti memang ngaruh ya Kak waktu Ngaruh. kemarin sedikit lebih berat dari sekarang Betul, itu sering nyeri. Dan sekarang gimana rasanya? Udah lebih enteng, lebih enak kan berarti udah fakta berkurang bener 6 ya, kilo. Dok, ya? Betul, itu fakta. Karena penekanannya Oleh itu. karena itu Oke. selain kita terapi, kita exercise, kita kontrol berat badan. Itu akan sangat baik sekali untuk sendi-sendi, terutama sendi yang menumbuh tubuh ya. Jadi dari tulang belakang atau pinggang, panggul, lutut, dan pergelangan kaki. Oke. Semua nyerinya akan jauh berkurang dengan berat badan yang berkurang juga. Betul. Oke. Oke dok, kalau gitu mungkin Penting ya. tips boleh nih buat ibu-ibu di rumah, bapak-bapak yang mungkin lagi nyeri-nyeri sendi gitu, Kaku-kaku. kaku-kaku gitu kan. Dan kira-kira apa saja yang boleh dilakukan gitu yang aman dan juga mungkin ada yang tidak boleh dilakukan juga apa dok? Oke, yang pertama kita harus tahu dulu kenali gejala nyeri sendinya. Jadi tidak semua masalah itu adalah otot ya, tapi kalau sudah yang kecil-kecil ataupun di antara sambungan tulang itu namanya sendi. Pertama kenali dan gejalanya. Yang kedua adalah atasi di fase akut. Jadi pada saat dia nyeri sudah ada, jangan dibiarkan. Biasanya orang kan nanti deh juga hilang sendiri, tunggu deh seminggu lagi juga hilang sendiri. Namun berikan penata laksanaan di awal yang tepat. Ingat, radang dikasih es, otot yang kaku dikasih hangat. Itu kuncinya. Kemudian ketiga, boleh dilakukan pemijatan, namun tidak boleh diurut di sendi yang sedang radang. Nah, terakhir, jika memang belum membaik setelah 3 hari, sudah dilakukan terapi, latihan, pemijatan, bahkan obat-obatan yang tersedia di apotek sederhana, datang ke dokter, jangan menunggu sampai berbulan-bulan. Nanti keluhan semakin berat. Oke, terima kasih banyak dok. Sama-sama, atas Kak Bekti. informasinya. Sehat-sehat. Dan juga Bermanfaat pijit-pijitannya kecil tadi ya enak banget loh. Enak ya, Langsung Kak. seger aku di hari ini. Nah Oke. ini kita sebentar lagi juga di sini akan membahas seputar kunyit gitu kan. Oh, oke. Apalagi di musim-musim hujan seperti ini kan. Ini Ternyata kayaknya banyak butuh yang manfaatnya, Kak. namanya kunyit-kunyitan katanya gitu untuk Oke. seger-seger badan. Tapi ini katanya bagus untuk dikonsumsi. Itu dikunyah apa diapain sih? Dok, Nah, sebenarnya? itu dia Kak. Jadi jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan membahas lebih detail dan lebih lengkap lagi tentang kunyit ini. Jadi tetap di Hidup sehat. Terima kasih dok. Terima kasih dokter.